Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang membangun dan memelihara keluarga harmonis. Saya yakin Bapak Ibu yang hari ini hadir, keluarganya sudah harmonis ya. Hanya kita perlu mengulang-ulang dan sama-sama sharing-sharing lagi untuk gimana sih harmonis itu ya. Bagaimana sih yang membangun mungkin sudah ya, memeliharanya ini yang setiap hari kita harus sama-sama berbagi untuk mengingatkan, saling mengingatkan untuk tetap memelihara agar keluarga harmonis ya. Ibu Asih, Bapak Ibu semuanya, izinkan kami membahasnya dari sisi neuropsikologi. Untuk itu saya izin Dr. Irma untuk menggunakan slide presentasi agar memudahkan untuk penjelasannya. Membangun dan memelihara keluarga harmonis, Masya Allah. Ini ada kata yang disebut harmonis. Harmonis ini apa sih? Rupanya harmonis di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya bersangkut paut dengan, atau diartikan juga seia selaras. Bukan seia sekata, seia selaras. Jadi kalau hubungan harmonis ini adalah hubungan yang dijalin dengan penuh kasih sayang, saling memahami, saling menghormati, dan saling mendukung. Ya, Masya Allah, tadi Ibu Asih sudah ingatkan kita bahwa keluarga yang harmonis ini akan ya melahirkan generasi yang hebat, yang tangguh ya. Dan harmonis itu bukan sama ya Bapak Ibu ya. Justru itu tadi, karena nanti akan banyak perbedaan antara suami istri, namun diharapkan ada ini, kasih sayang, saling memahami, saling menghormati, dan saling mendukung. Ya. Baik, jadi karena memang beda laki-laki dan perempuan, ini saya sering sekali sebut-sebut ini bedanya pria wanita, kemudian ada juga suami istri yang beda usia, ya ada juga yang hampir sama usianya, ada yang sama persis, tapi ya usia ini mempengaruhi juga, ya. Kemudian beda watak, ya suami istri ini wataknya ya biasanya sangat berbeda, ya. Kemudian beda budaya, ya. Yon Sewu, kalau saya Bu Asih kan saya orang Bugis Palembang. Suami saya yang Jogja Klaten. Untuk itu anak-anak namanya pakai bahasa Jawa nggih Bu. Lanang, priok, kakung, jaler, ragil ya. Nah, kalau orang Bugis, kalau laki-laki panggilnya aco, baco. Nah, jadi karena beda budaya kami, maka kami harus belajar satu sama lain budaya pasangan, ya Masya Allah. Kemudian beda juga pengungkapan bahasa kasih sayangnya. Kadang istri ya ungkapan bahasa kasih sayangnya ingin selalu dapat sentuhan fisik, tapi suaminya memberikan kasih sayangnya dengan pelayanan, beda lagi tuh. Jadi ada suami yang suka memuji, istrinya nggak suka dipuji, sukanya dikasih pelayanan. Jadi inilah yang sering perbedaan-perbedaan ini yang harus dijembatani dengan ilmu pengetahuan atau harus dijembatani dengan pengertian-pengertian ya sehingga terjadi pemahaman. Ya. Baik, ada istilah soulmate untuk suami istri atau belahan jiwa. Ya, apa sih ini? Ini seseorang yang dapat melengkapi dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi pasangan kita soulmate itu memang melengkapi kita. Ya, tadi karena perbedaan-perbedaan tadi. Ya, makanya kalau lambang soulmate kan ini love gini ya. Terus nanti ada garis-garisnya gini, ini nggak sama garisnya ya. Ibarat kalau kita merangkai suatu puzzle rumah tangga ini, ya ini seperti puzzle. Dan ada quotes yang menarik dikatakan mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Artinya yang berbeda. Ya. Bahkan di mitra kerja pun, ya mitra kerja dan pasangan hidup yang serasi biasanya mempunyai watak yang berbeda bahkan bertolak belakang. Ya. Karena itu tadi saling melengkapi, itulah makna dari harmonis tadi. Jadi ya rumah tangga ini bagaikan merangkai kepingan-kepingan puzzle yang tidak sama sisi-sisinya agar saling mengisi dan terangkai dengan indah dan kuat.
Ya, justru karena nggak sama inilah waktu dirangkai, ya jadi bagus dan kuat. Ini puzzle ini kalau diangkat kuat nih, dibanding kalau sisi-sisinya rata sama. Nah ini. Namun tentu puzzle rumah tangga bukan puzzle yang sederhana, puzzle yang dirangkai setiap hari seumur hidup, Masya Allah. Sehingga perlu petunjuk, perlu guidance, ya. Jadi setiap keluarga harus ada guidance-nya. Dan buat keluarga muslim tentu guidance-nya jelas sekali, ya, apa? Al-Qur'anul Karim, Al-Hadis, jumhur ulama, dan termasuk dalam jumhur ulama ini penemuan para ilmuwan juga, ya. Tadi telah disampaikan oleh Profesor Yos Johan bahwa ya panutan kita untuk keluarga muslim selain pegangannya Al-Quran, tadi itulah tadi. Kita perlu membaca sirah Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, Masya Allah. Jadi dalam merangkai ada petunjuk. Kalau enggak nanti capek atau keliru meletakkannya. Ya. Dan ini karena seumur hidup maka buku petunjuknya perlu dibaca setiap hari. Ya, contoh-contoh teladannya perlu dikenali dengan cara dibaca juga setiap hari seperti itu. Ditambah ya sesekali kita baca jurnal juga ya atau melihat apa sih yang ditemukan oleh para ilmuwan yang terkait dengan ya hukum alam semesta ini atau sunnatullah ya. Baik, kalau bahagia tuh apa sih bahagia? Bahagia ini rupanya suatu keadaan pikiran dan perasaan yang ditandai dengan kecukupan dan rasa syukur ya. Tadi Prof. Yos Johan juga mengatakan bukan hanya kecukupan harta. Pokoknya cukup segalanya tuh ya rasanya. Dan ini ada rasa syukur. Kemudian apalagi senang karena berbagi ya. Terus ketenangan, kenyamanan ya atau kegembiraan yang intens. Memang tidak selamanya selalu gembira, tetapi lebih sering gembira kan gitu. Karena ada kondisi-kondisi ya yang mungkin kita sedang bersedih karena kehilangan ya, berduka karena hal-hal tertentu apalagi pandemi ya selama ini ya, tentu juga tadi Prof juga mengatakan hikmahnya luar biasa, salah satunya kita bisa jumpa seperti ini walaupun secara virtual tapi ini luar biasa ya. Dan tentu ya kita harapkan penuh berkah Allah. Berkah Allah itu apa sih? Kadang-kadang kita bilangnya berkah, penuh berkah ya. Jadi definisi berkah Allah yang paling simple adalah begini, ya. Berkah Allah itu ya adalah bertambahnya kebaikan ya, dan langgengnya kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang setelah kita lakukan sebelum-sebelumnya tetap langgeng, tapi terus bertambah lagi, bertambah lagi. Ya, senyum pada suami itu berarti kan ya kemarin-kemarin kan kita juga senyum sama suami itu kan berarti langgeng kebaikan kita ya. Tambah lagi hari ini senyumnya yang biasanya 3 menit naik 5 menit, tambah lagi naik 7 menit, 10 menit ya. Tambah lagi kalau suami melakukan ya cerita yang lucu, kita ikut tertawa ya. Jangan bermuram durja kan gitu. Itu simple banget itu. Ya, berarti itu penuh berkah Allah. Ya, ini goalnya sebetulnya. Kemudian juga ya dikatakan bahagia itu pilihan, ya atau bahagia itu keputusan mau bahagia apa enggak kan gitu. Kok bisa gitu sih Bu Aisyah? Iya, karena ya ada orang yang memang mengawali hari nggak mau bahagia, ada yang begitu, ya masih ada yang begitu. Kalau kita insya Allah ya diawali mau bahagia, maka diawali selalu ya umat beragama berdoa. Ya, buat kita yang muslim sholat di subuh hari, Masya Allah. Ya, teman-teman yang lain berdoa di subuh atau di pagi hari itu adalah memilih bahwa bahagia. Nah, kenapa begitu? Karena tentu di dalam otak manusia yang kita lihat seperti ini Allah ciptakan ada otak besar dan ada otak kecil, kemudian terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri, ya. Rupanya di dalam otak ada satu kelenjar yang dinamakan kelenjar pituitari yang salah satunya berisi hormon cinta dan bahagia. Ya. Jadi karena sudah ada hormon cinta dan bahagia di dalam otak kita, itulah tadi kita ya mau bahagia apa tidak. Karena rupanya hormon ini
ya dia tidak keluar otomatis setiap saat, tetapi kita ya memilih untuk keluar, menstimulasi untuk keluar. Ya. Caranya bagaimana? Itu tadi ya, caranya kita memilih. Cara memilih itulah di dalam doa-doa kita yang kita lantunkan. Ya, tentu itu pilihan untuk bahagia. Apalagi kita nih buat keluarga muslim nih. Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, itu. Ya. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ya berikan kepada kami kebahagiaan di dunia wabil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat, wa qina azabannar, jauhkan dari api neraka. Itu berarti kita minta, itu berarti memilih untuk mau bahagia. Ya. Bahkan ya di setiap waktu-waktu sholat diulang lagi permohonan bahagia ini, diulang lagi permohonan bahagia ini. Nanti hormonnya keluar nih dari kelenjar pituitari, masuk pembuluh darah, pelan-pelan jalannya, nanti masuk jantung dulu, jantung kemudian memompa lagi ke seluruh tubuh, maka kita rasa itu mulai di dada kita deg-degannya, deg-degan penuh cinta dan bahagia ya. Dan nanti seluruh tubuh mulai bergetar-bergetar lagi, lihat suami jatuh cinta lagi, ya, lihat anak ya bahagia lagi. Nah seperti ini sebetulnya. Ya. Baik, kemudian dari otak ke badan ada yang disebut nervous system atau sistem saraf yang jalan nanti lewat batang otak, kemudian jalan di tulang belakang, sering kita sebutnya sumsum tulang belakang. Nanti dari tulang belakang jalan kabel-kabel saraf ke seluruh wajah, ke seluruh tubuh. Ini biasanya kita sebut yang seluruh wajah, seluruh tubuh ini sistem saraf tepi atau perifer. Kalau otak sama batang otak dan tulang belakang ini sistem saraf pusat, ya. Nah, dan sistem saraf ini kerjanya sangat luar biasa, sangat kompleks, sangat detail ya. Tapi kalau kita mau menganalogikan ya dengan mudah supaya lebih memudahkan kita mengerti, apa sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya jalan listrik di sini. Membawa apa? Membawa pesan yang ada di otak, membawa pesan apa yang dilihat, membawa pesan apa yang didengar, membawa pesan apa yang dihidu, membawa pesan apa yang dikecap, membawa pesan apa yang diucapkan, dan apa yang terasa di seluruh tubuh mulai dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, membawa pesan dia dalam bentuk pesan listrik ya ke seluruh tubuh. Sehingga tubuh ini nanti akan melakukan kegiatan atau melakukan amalan atau melakukan perangai perilaku gitu. Ya. Otak kita bagian depan ini perlu diisi, untuk itulah ini sangat luar biasa Dharma Wanita senantiasa membuat acara-acara untuk kita ngisi otak kita. Ibu-ibu juga yang sering ya, belajar, apalagi sekarang gampang sekali kita belajar ya, mulai dari dapur kita bisa belajar, di ruang makan kita bisa belajar, di kamar bisa belajar, kita tinggal menggunakan ya teknologi digital, Masya Allah. Kita taklim nggak keluar-keluar rumah sekarang, dari kamar malah taklim, itu ya guna untuk mengisi ya bagian prefrontal otak kita di sini agar ilmu itu senantiasa juga jalan di badan. Perlu juga kita lihat contoh suri toladan, ya. Untuk apa? Untuk referensi kita agar badan ini melakukan apa yang ada di dalam referensi ini. Watak di mana Bu Isah? Wah, watak itu ada di sini, di sekitar parietalis. Makanya watak juga nanti sangat mempengaruhi tindakan karena informasi atau program watak yang di otak jalan di sistem saraf melakukan perangai seperti itu. Bakat juga seperti itu. Ya, tak kalah pentingnya apa yang dilihat, apa yang didengar tadi dan apa pokoknya yang diterima oleh indera kita, ya. Dan tentu apa yang diucapkan. Inilah mengapa kita perlu hati-hati berucap, hati-hati melihat, hati-hati mendengar, pilih-pilih ucapan, pilih-pilih penglihatan yang mau kita lihat, ya, pilih-pilih pendengaran, kan gitu ya. Ibu-ibu juga pilih-pilih nontonnya ya. Ya. Dokter Irma senang nonton apa dok? Pilih-pilih kita ya, harus kita pilih-pilih nonton sinetronnya supaya nggak terlalu baper. Karena apa Jarang yang nonton, dilihat? Dok.
Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu senang nonton nih harus pilih-pilih nih Dokter Irma karena apa? Ya, ini nanti pesannya jalan soalnya di badan dan di otak kita ya. Jangan sampai lagi sedih nonton drama Korea yang lagi sedih, tambah baper itu nanti badan kita ya. Nah, kemudian ya ucapan, ini paling sering nih ucapan. Ucapan juga nanti bisa menstimulasi hormon cinta dan bahagia tadi. Ya. Buat kita umat Islam, keluarga Muslim, ya mengapa setiap apa yang kita lakukan diminta untuk didahului dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini nanti jalan di sistem saraf ini. Ya, nanti mengeluarkan tadi menstimulasi tadi hormon ya penuh kasih sayang kan ini. Ya. Kemudian juga tentu ucapan-ucapan saya istri yang bahagia atau saya suami yang bahagia. Ini ucapan sendiri aja. Ini akan jalan dan nanti itu tadi hormon yang ada di kelenjar pituitari keluar, masuk pembuluh darah, masuk jantung, maka nanti yang deg-degannya di dada. Walaupun sumbernya di dalam otak gitu ya, tapi deg-degannya di ini yang penting sekali ya. Mau kita lafazkan dalam bentuk doa atau melafazkan dalam bentuk kalimat-kalimat afirmasi dalam bahasa Indonesia, itu pun jalan, Masya Allah. Nah ini penting sekali nih. Dikatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan ini ya perilaku perangai ini kan didahului dengan niat tadi. Jadi bahagia pun diniatkan, saya bahagia. Gitu. Bahkan diluruskan lagi niatnya ntar siang saya bahagia hari ini. Gitu. Ya, ini nanti yang gampang sekali wajah tersenyum, gampang sekali mata berbinar gitu ya. Dan paling asik itu tubuh nanti akan semangat ya. Nah ini. Kemudian ya kita juga senantiasa tadi kalimat-kalimat saya sayang dan cinta suamiku gitu ya nih buat istri misalnya dan anak-anakku karena Allah itu dahsyat itu. Kalimat-kalimat ini dahsyat. Bu Aisyah, apakah kalimat-kalimat ini disampaikan ke orangnya langsung? Ya, boleh banget. Tapi tidak pun masalah karena ini akan jalan di badan kita. Kan yang kita butuhkan itu adalah ya kalimat-kalimat yang jalan di dalam sistem saraf. Kalau di ini Dokter Irma, kalau di ilmu NLP, Neuro Linguistic Program, inilah tadi. Ya. Kalimat-kalimat atau bahasa ini jalan di program sistem saraf. Sehingga apa kalau kita sering mengatakan kalimat-kalimat seperti ini badan ini ngikut aja. Ya. Jadi apa aja tuh jadinya semangat banget. Nemenin suami makan pagi, misalnya gitu ya, semangat. Temani anak-anak, bebenah kamar. Ya Allah, ini tempat tidurnya suamiku ya Rob. Itu deg-degan loh. Ya. Insya Allah harus rapi, wangi, bersih. Terus kita kebas-kebas. Mantap. Ya. Nah, ini sebetulnya yang kita harapkan ini. Ada handuk suami yang tadi karena suami buru-buru dilemparnya di tempat tidur. Tentu kita harus rapikan. Cuman hati-hati kalimat. Kalau kita kalimatnya, aduh ini handuk ditaruh sembarangan. Setiap hari udah saya kasih tahu. Nah itu hati-hati kalimatnya bisa jalan juga itu. Ya. Mending kita langsung apa? Yes, apa ladang amal buat aku. Anak saya pernah tuh saya ngomong kayak gitu. Kenapa Bu? Ayahmu taruh handuk di tempat tidur. Loh kok ladang amal? Jadi kan ibu yang rapiin. Jadi kan ibu yang dapat pahala. Ya Allah ibu gembira banget. Iya gembira lah. Yang bikin masuk surga ibu bisa ngomong gitu sama adik Ragin. Yang bikin masuk surga ibu bukan hanya masalah sholatnya gini-giniannya nih. Gampang banget ya Bu masuk surga. Iya, saya bilang gitu. Ngasih semangat anak perempuan supaya dia nanti kalau menikah, gampang ternyata menikah itu. Gampang ternyata ya dalam mengarungi pernikahan itu. Ya. Nah, karena itu tadi kalau kita takut, khawatir, kesal, marah, ini juga jalan di badan kita. Dan yang keluar hormonnya dari mana? Dari kelenjar adrenal yang di atas ginjal. Ini produksi hormon apa?
dia memproduksi hormon stres. Adrenalin, kortisol, norepinefrin. Walaupun 3 serangkai ini senantiasa juga keluar setiap hari, untuk apa? Untuk badan jaga-jaga. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang mengancam, nah hormon inilah Allah perintahkan untuk bisa badan kita loncat itu. Ya, tiba-tiba gempa kah, banjir kah, ya. Wah, inilah. Tapi itu tadi kalimat-kalimat yang ya membuat emosi turun menjadi emosi negatif, ini nanti tambah banyak. Hormon stres ini masuk pembuluh darah, masuk juga jantung. Nah, jantung deg-degannya beda tuh dibanding kalau tadi yang keluarnya dari kelenjar pituitari. Ya. Nah, namun untungnya, nah ini sangat beruntung sekali ya, kalimat-kalimat yang negatif ini, kalau cuman baru 1 kali, 2 kali diucapkan dalam waktu bersamaan, dia belum jalan. Jadi ada istilahnya waktu tunda. Itulah kadang-kadang buat kita, terutama ibu-ibu mungkin sedang capek banget kah, atau sedang lagi mens ini, waduh ini hati-hati lagi mens ya, lihat handuk berantakan, ya selimut di mana-mana, anak-anak langsung loncat pergi belajar online, belum sempat ngerapin selimutnya. Terus kita bilang ya, ini anak-anak ya kesel banget, aku belum ya selalu rapikan ya spraynya gitu. 1 kali itu belum jalan. Ya. Tapi kalau bersamaan kita sambil bebenah ya, kita ngoceh-ngoceh terus lagi lebih 3 kali, maka kalimat negatif ini jalan di sistem saraf. Kok bisa? Karena rupanya ya luar biasa ya, itu ada risetnya, cuman kalau kita bahas itu kelamaan ya. Ya, rupanya sistem saraf ini tahu kalimat-kalimat positif itu frekuensinya sekitar 200 Hz ke atas. Jadi kalau 200 Hz ke atas dia jalan. Kalau takut itu rupanya ya frekuensinya 100 Hz. Sedih 75 Hz. Maka kalau kita bilang gini, aduh aku sedih banget, baru sekali. Karena 75 dia nggak jalan nih. Tapi kalau bilang tadi itu kalimat tadi diulang 3 kali, nyaris bersamaan, ya diulang-ulang, oh jalan ya. Karena 2 kali disebut aja bisa sudah 150 kan. 3 kali ya nambah lagi, 4 kali nambah lagi, jalan ya, jalan. Namun kalau ya saya semangat, oh semangat itu 200, ngomong saya semangat aja 200 jalan. Semangat lagi jalan lagi, semangat lagi jalan lagi. Ya. Atau saya bahagia, oh bahagia udah di atasnya itu, bahagia itu 600 Hz. 1 kali omong jalan, omong jalan lagi tambah. Nah inilah pentingnya kata-kata, pentingnya apa yang indera-indera kita tangkap dia akan jalan dan membuat kebahagiaan tadi. Ya, nah, karena kan goalnya mau bahagia. Karena kalau udah bahagia, itu baru tuh kita penuh kasih sayang, baru tuh kita bisa saling menghormati, saling menghargai, ya saling melengkapi. Jadi startnya ini dulu. Judulnya aja membangun dan memelihara. Ya, karena kadang-kadang ya terlalu banyak ilmu nanti lupa kalau kita lagi kesel. Ya, karena selain kalimat-kalimat yang negatif keluar, kalau kita sedang berada di emosi negatif, batang otak di sini itu tegang. Kalau tegang itu tadi hormon nih keluar, ya adrenalin, kortisol, norepinefrin keluar, dan reaksi tubuh fight or flight, ya, nyerang atau kabur, atau membangkang atau ngambek. Nah itu. Jadi buat kita nyun sewu ya, karena kita banyak ya ibu-ibu yang sehadir hari ini ngambek gitu ya, berarti batang otaknya tegang gitu. Batang otaknya tegang. Ya. Terus rilekskan batang otak gimana Bu Aisyah? Gampang, tarik nafas panjang. Gitu. Berapa kali? Ya, masing-masing terserah. Pokoknya ibu udah bisa senyum, patokannya gitu ya. Udah bisa senyum lagi, itu berarti udah rileks kembali batang otak. Kalau saya, wah ini saya beda nih, tergantung keselnya sama siapa. Bu Asi, ini kalau saya keselnya sama anak-anak, 3 kali tarik nafas, batang otak udah rileks. Udah bisa senyum Bu saya Bu. Tapi anehnya kalau sama suami harus 9 kali. Supaya bisa senyum. Lama kalau sama suami ya. Nah, ada yang sama Bu begitu Bu? Enggak apa-apa Bu. Karena apa? Karena justru saking deketnya itu suami istri.
banyak pengharapan kita, tapi karena suami beda tadi, karena banyak beda dan belum sempat belajar, ya makanya saya selalu mengapresiasi sangat tinggi buat bapak-bapak yang senang belajar parenting, ikut seminar seperti ini, Masya Allah. Hari ini juga saya lihat tadi bapak-bapak hadir, Alhamdulillah. Ya. Sehingga ngerti juga, oh kayak gitu tuh ya ibu-ibu. Gitu. Ya. Jadi tarik nafas saja. Atau kalimat-kalimat yang ya mengarah ke zikrullah. Istighfar, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul lazim. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tuh jalan itu. Bahkan ya Sayyidah Fatimah radhiyallahu an suatu ketika pernah kecapean bikin roti ya, karena kan salah satu zaman dulu itu ibu-ibu harus bikin roti ya untuk makanan pokok. Saking capeknya tangannya memar-memar, kemudian ya Fatimah berpikir, saya mau ke ayahku minta satu tawanan perempuannya untuk jadi khadimat ya, asisten rumah tangga. Datanglah Fatimah ke Rasulullah, ya ayahku, ya Fatimah senang ya datang, Rasulullah senang banget kalau anaknya datang. Fatimah ada apa? Langsung to the point itu karena Fatimah tahu ayahnya banyak kerjaannya. Ya ayahku, bolehkah aku minta satu tawanan perempuan untuk membantuku? Kenapa? Tanya. Aku capek banget, semua pekerjaan rumah tangga udah aku tangani, bikin ini lihat tanganku sampai, oh iya. Cuman Rasulullah SAW adalah ayah yang bijaksana, tapi pemimpin yang luar biasa. Ya, dia tidak mau mengambil tawanan untuk urusan rumah tangga, bukan urusan kantor atau pekerjaan. Ya, dia bujuklah Fatimah, ya Fatimah, ya aku tak bisa mengambil tawanan itu untuk urusan rumah tangga gitu ya, urusan keluarga. Tapi aku ajarkan kalimat, mau? Dengan kalimat itu kamu akan kuat. Kata Fatimah, ya mending itu aja deh ya ayahku katanya gitu. Itulah tadi kalimatnya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ditambah lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Bahkan para malaikat waktu mengangkat arsy yang begitu beratnya, ya Allah Ta'ala mengajarkan kalimat itu. Sehingga arsy itu jadi ringan. Ya. Nah, begitulah ibu-ibu, kalau ibu-ibu udah capek banget dan hanya sendiri, anak-anak udah pada sibuk kerja, suami juga harus kerja. Nah itu kalimatnya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jalan ini nanti. Ya. Baik. Walaysa zakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ini surat Ali Imran ayat 36, sepenggalan dan diteliti oleh banyak ilmuwan. Ya, saya ambil dua saja penelitian. Ini suami istri, Mr. Alan dan Barbara Pease, dan ini seorang dokter Luan Brizendin, ya, seorang neurolog di University of California, ya, di San Francisco, bukan yang di Los Angeles tapi di San Francisco. Ini buku populer banget. Ya, tapi jurnal-jurnal juga banyak ya. Hanya itu tadi kalau kita bahas jurnal nanti kelamaan, kita ambil kesimpulan-kesimpulannya. Ya. Jadi di otak walaupun laki-laki perempuan otaknya sama, tetapi ada program-program yang Allah Ta'ala buat berbeda. Ya. Nah, paling sering itu penelitian di King's College London tahun 99 itu, ini otak laki-laki, ini otak perempuan, otak terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri. Ada warna merah ini, dikatakan ini adalah lokasi bahasa dan bicara, area Wernicke dan Broca. Ini saya sering banget sosialisasi nih Dr. Irma sejak 2006. Ya, itu bukan buat orang, buat saya supaya saya ingat. Ya. Jadi laki-laki ngomongnya itu otak bicaranya cuma belahan kiri. Ya. Perempuan kita nih kiri dan kanan. Banyakan kita ya. Inilah yang mendasari perempuan atau wanita lebih ya pandai bicara, ya lebih pandai berbahasa dan bisa bekerja sambil terus bicara. Inilah kita, ya. Nyun sewu bapak-bapak, inilah kami, sunatullahnya kayak gini. Jadi harap maklum ya. Nah ini bahkan dihitung oleh para ilmuwan ya. Saya ambil aja dari Dr. Luan Brizendin. Yang lainnya juga ngitung dan nggak jauh beda ya jumlahnya ya.
Jadi dikatakan pria dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Kalau dijumlahkan rata-rata komunikasinya 7.000. Ya, laki-laki gini ya, Bu. Buat ibu-ibu yang punya suami introvert, yang pemikir dan pengamat, itu bisa lebih kurang lagi dari 7.000 nih, 5.000 tuh bisa. Ada juga bapak-bapak yang ekstrovert yang memang pembicara itu bisa 9.000, tapi rata-rata 7.000 gitu. Ya. Wanita gimana wanita? Ini dia kita Bu, 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuh. Jadi kita 20.000 ini ya. Ini dia nih kita nih Bu, Masya Allah. Hampir 3 kalinya bapak-bapak ya Bu. Bu Aisyah saya pendiam. Yang pendiam, wanita pendiam itu yang 16.000. Tetap lebih banyak dibanding pria. Nggak banyak kata-katanya tapi banyak gerakan tubuhnya. Misalnya kata-katanya 6.000. Ya. Vokalnya yang gini nih. Oh gitu. Itu punya vokalnya gitu ya. Maksud dari peneliti ini. Gerakan tubuh ya. Ibu-ibu yang pendiam nggak banyak ngomong tapi banyak kerja. Benar terus. Sama kalau dijumlahkan 16.000. Dan yang banyak bicara kayak saya bisa 24.000. Untuk itulah suami saya senang banget kalau sehari saya ngajar ya minimal aja 2 kali ngajar. Oh senang dia, alhamdulillah. Udah keluar sebagian itu kata-katanya. Ya. Nah, jadi ini harus kita perhatikan karena riset juga mengatakan wanita bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidurnya tidak nyenyak. Itulah kita cari Bu, jalan keluarnya 16.000 diapain? Inilah maka wanita-wanita yang sudah selesai urusan rumah, kemudian masih ada waktu, kata-katanya juga masih banyak, ya bisa berorganisasi gitu kan. Supaya itu tadi malam tidur nyenyak. Kenapa? Karena rasa banyak manfaatnya. Ya. Bu Aisyah, tapi saya nggak terlalu banyak organisasi. Saya bebenah rumah. Oh insya Allah itu Bu. Sore masih ada terus saya baca Quran. One day one juice. Top banget itu Masya Allah. Karena ini harus keluar memang. Ya, dan kita tidur nyenyak. Alhamdulillah. Ya. Kemudian dikatakan wanita butuh bicara. Otak wanita tidak menyimpan masalah seperti otak pria. Masalah bagi wanita terus berputar-putar di dalam kepalanya. Ya. Sampai apa? Satu-satunya cara wanita melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Nah, karena itu saat seorang wanita berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Jadi Bu, kita memang disuruh ngomong. Nah, cara mengungkapkan itu belum tentu semuanya dalam bentuk verbal. Bisa bentuk tulisan, writing. Makanya sekarang banyak orang senang nulis, ya bisa dalam bentuk ya mengubah ke macam-macam ini ya dalam dalam neurolinguistic program kadang ngomong sendiri itu juga mengungkapkan ngomong sendiri. Cuman kalau ngomong sendiri itu agak rugi, maka kan kita ada Allah ya. Kita ngomongnya gitu, ya Allah, saya kesel banget sama suamiku ya, tadi aku udah senyum dia nggak balas, ya Allah. Kenapa ya dia begitu? Mohon petunjukmu ya Allah. Saya dulu begitu loh, Dr. Irma. Makanya Allah kasih petunjuk, dia dapat bukunya Dr. Luan Brizendin. Udah saya baca buku itu, malah ketawa-ketawa. Kenapa? Saya langsung tahu, oh laki-laki emang beda. Tuh. Makanya semangat. Dan suami saya melihat ya kebahagiaan itu memancar dari mata, senyuman, gerakan saya. Sampai dia penasaran nanya loh, kenapa Bu Isa kamu sekarang berubah? Saya ceritakan lah. Itulah dia bilang kalau gitu ya kamu sebarluaskan ini untuk ibu-ibu di Indonesia katanya gitu. Ya, jadi atas restu suami saya ngomong terus tentang perbedaan otak wanita dan pria, Masya Allah. Ya. Kemudian ya wanita ya harus tahu nih bila curhat hanya ingin disimak. Ini mumpung ada bapak-bapak ya Pak ya. Ya. Jadi ibu-ibu tuh kalau ngomong tuh Pak curhat itu cuma ingin disimak. Ngangguk-ngangguk kepala aja. Terus katakan cuman kasihannya bunda capek. Itu buat perempuan udah seneng banget Pak. Masya Allah.
Cuman ibu-ibu juga harus tahu bahwa laki-laki itu otak solusi. Jadi laki-laki bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Ayah, aku sakit kepala, kata suami, minum obat dong. Saya kalau curhat sama suami sakit kepala, itu artinya udah minum obat. Tapi waktu disuruh minum obat, saya jadi kesel. Apa saya bilang, obat apaan lagi saya minum? Udah semua obat aku minum gitu. Saya lebih senang suami saya bilang ini, kasihan Bu Isa capek. Aduh, itu nggak jadi capek Bu Asih. Saya langsung nggak semangat lagi gitu ya. Iya. Tapi gitu ibu-ibu ya. Jadi laki-laki itu otak tanggung jawab. Itu nggak tega dengar curhatan istri. Makanya otaknya cari solusi. Kadang-kadang juga suami-suami suka kesel. Ya, kenapa? Karena solusi yang dia kasih kita nggak jalanin. Karena kita juga nggak butuh solusi. Ya, ini berantemnya bolak-balik di sini. Ayah, aku capek banget kalau setiap pagi nganter anak-anak sekolah. Zaman dulu ya, zaman sebelum. Kata suami, kalau gitu kita sewa supir aja. Supir mahal lagi ayah, mendingan uangnya buat aku. Iya, kayak gitu. Kata suami, katanya capek. Ada aja. Ya. Atau misalnya saya cerita tentang pekerjaan, dia kasih arahan. Harusnya begini, kamu hadapin anak-anak pecandu narkoba begini. Besok lagi saya curhat yang sama. Suami kasih tahu, kemarin bukannya saya kasih tahu cara-caranya. Kamu pasti nggak pakai ya cara-cara yang saya kasih tahu. Karena memang nggak butuh solusi. Saya butuh ngomong supaya masalah itu ya masuk file datanya di lobus frontalis. Untuk itu ibu-ibu, tolong kalau memang mau curhat, di awal disclaimer dulu ya, katakan, ayah, ya Mas, Akang, Abi, aku cuma cerita doang ya, cuma cerita doang. Itu kalimat itu penting. Supaya bapak-bapak nggak sakit kepala nyariin solusi. Jadi bapak-bapak cuma jawabnya, nggak apa-apa. Saya juga senang. Kok jawabnya gitu doang Bu Isa? Ya, bukannya dia ngomong panjang lebar. Udah susah Bu, apalagi malam hari. 7.000 kata udah habis di kantor. Udah dibilangin, gitu aja udah syukur. Alhamdulillah. Ya, nah jadi ingat ini, karena berantem loh gara-gara ini. Ya, nah padahal kan kita selalu ingin saling melengkapi kan, saling menghormati. Ya, hanya itu tadi perbedaan-perbedaan ini harus dipelajari. Ya. Kemudian apa lagi ya? Saya minta 5 menit lagi ya, Bu Dr. Irma ya, untuk jelaskan ini ya. Otak dibelah, ini ada namanya corpus callosum. Ya. Rupanya corpus callosumnya, ya ini corpus callosum persis di tengah nih. Nah, ini yang menghubungkan otak kiri dan kanan, ini corpus callosum. Ya. Jadi otak tuh dari atas sampai sini itu terbelah, memang betul-betul terbelah. Nanti di corpus callosum inilah dia terhubung. Ini lihat tuh ya. Rupanya menurut Dr. Roger Grosky, corpus callosum, oh ini maaf ya, ininya naik ke atas. Corpus callosumnya ya wanita lebih tebal dari pria, sekitar 30%. Ya. Jadi corpus callosum wanita lebih tebal. Sehingga apa? Sehingga ya nanti akan ada kita melihat keuntungan-keuntungan ya, dan juga bukan hanya keuntungan ya, kadang-kadang kita harus sadari juga kita punya kelemahan ini karena otak kiri kanan gara-gara korpus kolosumnya tebal ya. Ibu-ibu, ini saya harus kasih tahu dulu kelemahan kita ya, apa? Susah baca peta. Susah baca petunjuk jalan di Google Maps atau Waze karena korpus kolosum yang tebal. Perempuan kanan kiri di awal-awal suka bingung mana kanan mana kiri. Itulah kalau misalnya jadi navigator, ya kadang-kadang ya baca peta terus gini, ya ayah ya belok kanan ya, tapi tangan kita ke kiri. Itu sering terjadi. Belok kanan ya, belok tapi tangan kita ke kiri. Itu suami tanya, kiri apa kanan? Astagfirullahaladzim, maaf, kanan. Baru tangannya ke kanan. Inilah sering ibu-ibu yang berkendaraan naik motor atau naik mobil, kadang sennya di kanan belok ke kiri. Itu gara-gara korpus kolosum sebetulnya. Atau kadang nih, ya siapa yang pernah begini nih, masuk toilet mall, waktu masuk selamat, keluar kadang-kadang nggak selamat, salah masuk ke toilet pria, karena kita salah kiri kanan. Itu bukan pikun, itu bukan pikun. Kalau kita kiri kanan agak susah perempuan di awal-awal, itu bukan pikun ya Bu. Itu karena kita perempuan banget. Ya.
Jadi ibu kalau salah nunjuk arah, salah baca arah, salah nyalain sen, ya, kemudian salah keluar toilet, itu kalau salah, ibu langsung ketawa ya, langsung bilang ya Allah, aku perempuan banget, gitu. Karena ini korpus kolosumnya tebal. Tapi ini yang menguntungkan kita apa coba? Mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Inilah kita. Masya Allah. Ya, ini dia. Ya, ini makanya multitasking katanya. Tapi kerjakan dengan gembira. Karena kalau multitasking mengerjakan dengan sungut-sungut, bersungut-sungut, bukan multitaskingnya yang bikin kita capek, bersungut-sungutnya yang bikin capek, karena keluar hormon apa tadi? Hormon stres, kortisol, adrenalin, dan norepinefrin. Ya, jadi multitaskingnya bikin gembira, ya, bikinlah dia gembira. Ya. Ini dia gini ya, perempuannya, masya Allah. Di luar negeri udah biasa sekarang. Ya, apalagi boleh kerja dari rumah, bawa anaknya. Bahkan anak-anak lama-lama hafal. Yang penting kadang-kadang ada ibu-ibu juga kadang-kadang dia sambil taruh mainan anak-anaknya di sini atau dia kasih kertas dia boleh nyoret-nyoret. Anak-anak juga hafal bahwa ibunya lagi kerja. Dan anak-anak seneng gitu. Ya. Nah, kalau pria bagaimana Bu Isa? Otak pria dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat pria fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ya, pria lebih senang mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Untuk itu, ketika pria membaca koran, ya, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Setelah 10 menit. Kalau baru nonton belum 10 menit, kita ajak ngomong masih bisa. Setelah 10 menit, apalagi setengah jam, ini dipanggil nggak dengar loh, Bu. Bukan sengaja nggak dengar, memang nggak dengar. Lagi apa? Lagi konsentrasi, pendengaran menurun. Itu makanya dulu berantemnya gara-gara ini. Mas, kita sambil senyum kan, udah cantik gitu. Karena nggak nengok, kita naik setengah oktav. Mas. Karena nggak nengok lagi, Mas. Bapak-bapak, suami saya baru nengok. Banyak bapak-bapak tanya sama saya, kenapa sih istri-istri kalau manggil marah? Saya bilang, itu panggilan keempat, Pak. Istri bapak cantik waktu panggilan pertama tuh udah senyum, cuman karena nggak tahu, manggilnya naik intonasinya. Ya, panggilan keempat ngegas. Bapak nengok, kita udah jelek, Pak. Jadi Bu, supaya kita harmonis ya, supaya kita bahagia, bolehkah kita pakai cara gini? Kalau mau memanggil anak laki atau suami, ya, tolong pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Oke, bisa? Bisa dong ya, Insya Allah bisa. Ya, Bu Asfarati ya namanya ya Bu ya. Tadi saya lihat ya. Bisa ya Bu ya, Insya Allah udah senyum-senyum soalnya Ibu. Mas, belum nengok kan? Mas, Mas, halo Mas, gitu. Nanti insya Allah bapak-bapak itu noleh di panggilan ketiga atau keempat kita masih cantik. Ya, setuju Bu? Setuju. Saya melatih loh. Kalau misalnya nggak mau kayak gitu, ya sudah. Kalau mau manggil suami dicolek. Apalagi mau ajak makan. Kalau cuma sambil lalu, suami lagi kayak seperti ini fokus sambil lalu ajak makan, belum tentu dengar. Nanti kasihan dia nunggu-nunggu dipanggil makan. Padahal tadi istrinya udah manggil makan. Maka dicolek. Mas, makan yuk, udah siap. Iya nanti sebentar. Kalau udah nanti sebentar yang penting dia udah denger kan gitu. Ya, paham ya? Nah, terus bapak-bapak bisa nggak sih begini Bu Aisyah? Bisa, tapi capek banget. Saat beralih dari tugas satu ke tugas berikutnya, otak pria tampak menggunakan energi lebih banyak daripada otak wanita. Jumlah sel yang aktif juga lebih banyak pada otak pria daripada otak wanita. Jadi capek banget. Sekali-sekali boleh, tapi jangan setiap hari begini. Nggak bisa, capek. Karena korpus kolosumnya tidak setebal perempuan. Ya. Kalau kita begini, sambil ketawa, Masya Allah. Ini anak nyusuin loh, Bu. Sambil ketawa kita bisa begini. Ya, oh Masya Allah, ya bisa begini. Tapi suami kan bisa, Nabi aja bantuin iya. Ini bahkan ada hadisnya. Ya, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Yang penting satu, ya, nyuci aja, jangan sambil gendong anak. Ya. Nah,
Kalau kayak gini bisa, pria sanggup membantu dengan satu fokus pekerjaan. Jangan suruh yang lain-lain. Kalau dia sambil ngomong, biarkan dia ngomong dulu di telepon, misalnya di telepon teman sejawatnya kah atau teman kerjanya, dia akan berhenti nih pekerjaan. Kalau kita masih terus sambil ngosek-ngosek masih buka telepon dipegang. Ya, bapak-bapak nggak begitu, satu dulu. Begini bisa. Ya, karena nih anaknya kan udah nggak digendong. Tapi kalau anaknya udah dua-duanya nanya satu sana udah nggak bisa lagi tuh. Ya, nah sementara istri di sini sambil gendong sambil buka laptop, bebenah dapur dan sebagainya. Ya, begini bisa begini. Ya, kalau udah ada telepon misalnya dari kantor, dia harus telepon, ibu segera ambil anak. Jangan biarkan bapak-bapak ini, karena bapak-bapak susah. Ya, segera ambil, biarkan ya si suami dia fokus pada teleponnya itu, segera ambil. Jangankan misalnya sambil gendong, suara anak bunyi aja, bapak-bapak itu nggak bisa mengerjakan. Itulah sering bapak-bapak dalam kalau misalnya terima telepon, anaknya ribut, dia pasti gini, diam. Ibu-ibu mah anak ribut ya, kita masih bebenah, masih bisa dengar telepon. Bapak-bapak nggak bisa gitu. Ini harus paham ini, ya. Nah, begini bisa, karena ini anak nggak digendong kan, dia fokus ya membacakan cerita gitu. Nah, perempuan berbicara dengan kontak mata, senang dengan kontak mata dan lihat wajah, laki-laki kurang suka kontak mata. Ibu kalau ngenasihatin anak laki nggak usah paksa anak laki lihat muka ibu atau tatap wajah ibu ya. Ini kok Sule bisa lihat muka anaknya, karena anaknya nggak lihat, nggak tatap-tatapan. Laki-laki cuma kuat 5 detik ya kontak mata. Kenapa? Karena ini sklera mata. Sklera mata, bagian putih pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Ya, bagian putih tersebut memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah. Perempuan tuh lebih besar, lebih lebar skleranya. Saya juga baru sadar itu tahun 2006. Oh iya ya, gitu. Nah, jadi kita kalau ngomong senang lihat muka, sementara suami kalau diliatin terus matanya, dia akan lihat televisi, lihat tembok, lihat gadget, nggak mau lihat kita, Bu. Makanya supaya cantik kita lihat 5 detik, terus kita yang tunduk, supaya suami lihat kita gitu. Ya. Kemudian ini juga nih, ya, perempuan memiliki lebih banyak jenis sel kerucut di retina matanya, juga memiliki pandangan sekeliling yang lebih lebar daripada laki-laki. Jadi perempuan kalau ngelihat ke depan, kanan kirinya masih dilihat, Bu. Laki-laki nggak gitu. Ini laki-laki nih. Mata seorang laki-laki lebih besar dari mata seorang perempuan dan otak laki-laki menyusunnya seperti bentuk terowongan penglihatan. Artinya apa? Laki-laki dapat melihat dengan jelas, tepat dan jauh pada benda-benda yang lebih tepat berada di depannya. Laki-laki tuh lihat ke depan nggak bisa lihat kanan kiri, Bu. Tapi lihat ke depannya jauh. Kita lihat ke depannya pendek. Cuman kiri kanannya. Inilah yang membuat bapak-bapak disebutnya mata hunter, mata berburu. Laki-laki kalau di luar rumah itu bisa ngelihat jauh gitu. Salah satunya itu tadi, kalau sudah mau sampai nih bapak-bapak bawa mobil, sudah mau sampai gedungnya, itu dari jauh udah lihat. Oh itu dia, gedungnya di sana. Saya perempuan, karena perempuan nggak bisa lihat jauh. Mana sih yang saya lihat kanan kiri? Itu di depan, masih di depan. Oh di depan gitu. Kita ini mata penjaga sarang namanya. Kita diminta untuk bisa jaga rumah. Rumah kan nggak usah jauh-jauh kan dindingnya kan, ya. Tapi bisa lihat kanan kiri. Inilah ibu-ibu kalau lagi masak, matanya dimasakkan masih bisa lihat. Maaf, kecoa lewat lihat, tikus lewat lihat, orang datang pun ibu-ibu lihat. Padahal matanya dimasakkan. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Dan jangan bertengkar pada laki-laki yang cari barang, karena laki-laki carinya lurus, padahal barang-barang ada di kanan kirinya. Ya, Bun, telur mana telur? Kata anak laki. Di kulkas, Nak. Nggak ada, Bu. Di kulkas, Nak. Nggak ada, Bu. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi perhatikan ini agar kita saling menghargai dan saling mendukung. Sehingga ya harmonis. Ya. Baik, Dokter Irma, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih bisa lanjut dan masih ada waktu, insya Allah. Ya, masih banyak waktu untuk kita sharing-sharing ya. Cerita ibu mungkin cerita bahwa oh pantesan suami saya cari susu susah. Nanti istrinya yang bantuin. Terus kadang-kadang ibu-ibu ngomongnya apa? Ini ayah pengen ngomong, makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Pengen banget ngomong kayak gitu. Tapi takut kualat.